Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Hafiz SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman kelompok 3 yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom kali ini untuk mempresentasikan hasil laporan observasi bisnis dari Burger King. Selanjutnya di sini saya ingin mengenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Cahya Juliana, yang kedua ada saya sendiri Wulan Mutiara Cahyani, kemudian ada Muhammad Rudiansyah, dan yang terakhir ada Nur Afni Aprilia. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang ini akan dibahas oleh Cahya Juliana. Kepada Cahya Juliana disilakan. Oke, baik, terima kasih Wulan. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang dari Burger King. Nah, Burger King adalah salah satu jaringan restoran terbesar di Amerika pada saat itu. Burger King berada pada jalur yang tepat untuk menjadikan produsen fast food yang sukses. Nah, di sini kami memberikan contoh sedikit perkembangan dari restoran Burger King. Nah, restoran Burger King ini kita dapat melihat bahwa usaha dengan sistem franchise di Indonesia sangat menjanjikan. Walaupun dengan persaingan yang ketat, terutama di era 90-an hingga di era 2000-an. Karena semakin banyak restoran menancapkan usahanya di Indonesia, maka semakin menambahkan usaha masing-masing restoran untuk memperbaiki strategi promosi dan menjaga kualitas produk agar bisa bertahan. Nah, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, restoran cepat saji tidak hanya khusus untuk melayani orang-orang yang membutuhkan makanan dalam waktu cepat, akan tetapi juga menjadikan budaya di masyarakat sebagai tempat makan sekaligus tempat berkumpulnya bersama keluarga maupun berkumpul dengan teman. Kemudian apalagi pada era sekarang di mana persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat, kemudian loyalitas dari konsumennya juga, di mana loyalitas dari konsumen itu merupakan suatu hal yang penting bagi setiap perusahaan. Dengan adanya customer loyalty, di mana perusahaan itu dapat memperoleh keuntungan jangka panjang melalui pembelian secara berulang oleh konsumen, dan konsumen yang loyal tidak akan lari kepada perusahaan pesaing. Nah, kemudian loyalitas konsumer ini akan tumbuh apabila konsumen akan mendapatkan kepuasan dari perusahaan. Nah, kepuasan konsumen ini sendiri tidak mungkin muncul tanpa adanya faktor yang mendorong seperti adanya promosi, terus kualitas dari makanannya, serta servis kualitasnya. Terus ada alasan kami kenapa sih memilih Burger King ini sebagai tempat observasi kami. Karena Burger King ini sebagai tempat melakukan maksudnya itu Burger King ini kan adalah nama yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Maka yang kita ketahui bahwa karena semakin ketatnya persaingan pasar, maka pasar makanan cepat saji di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, sehingga Burger King ini menetapkan dirinya di puncak pasar dengan menjadikan yang terbesar kedua. Nah, untuk penempatan produk yang cermat, kemudian iklan yang efisien, hubungan pelanggan yang sangat baik, dan keperhatian kemanusiaan yang eksplisit. Mereka juga memastikan strategi penargetan yang sangat berbeda untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan secara lokal. Selanjutnya, Ulang. Next slide. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini kami
Tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui sejarah dari Burger King. Yang kedua, mengetahui analisis SWOT yang dimiliki restoran Burger King. Nah, yang ketiga, mengetahui apa saja strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan atau restoran Burger King untuk meningkatkan penjualan dan mengalahkan pesaing. Terus yang keempat, mengetahui cara mengatasi permasalahan dalam memanage persediaan usaha. Selanjutnya manfaat dari penelitian ini adalah itu dapat memberikan suatu inovasi baru terkait dengan bagaimana melakukan sebuah usaha, kemudian dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih terhadap dunia usaha, sehingga peneliti mampu mengaplikasikan suatu usaha dengan baik melalui hasil informasi yang didapat. Nah, cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cahya atas penjelasannya mengenai latar belakang, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan teori. Nah, landasan teori di sini akan dipaparkan oleh Saudara Rudi. Kepada Saudara Rudi dipersilahkan. Baik, terima kasih Wulan yang sudah telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membahas landasan teori observasi bisnis di Burger King. Yang pertama itu ada konsep kewirausahawan. Menurut James Merer tahun 1996 dalam Suryana tahun 2003, ia mengatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Nah, dalam konsep kewirausahaan ini terdapat beberapa karakteristik kewirausahawan, yaitu motif berprestasi tinggi, selalu perspektif, memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki perilaku inovatif yang tinggi, selalu komitmen dalam pekerjaan serta memiliki etos kerja, mandiri atau tidak ketergantungan, dan masih banyak karakteristik yang lainnya dalam kewirausahaan. Lanjut. Mulai next. Nah, yang kedua itu ada kerangka berpikir kewirausahaan. Nah, seseorang yang ingin berwirausaha itu harus memiliki kerangka berpikir. Nah, di sini ada 4 kerangka berpikir. Yang pertama ada pola tanggapan, pola peluang, perilaku wirausaha, dan hasil usaha. Pola tanggapan itu adalah, jadi seorang wirausahawan itu harus mampu memiliki daya tarik pada tiap individu dan kelompok sosial agar mampu menawarkan produk yang dijualnya dan memiliki daya pikat untuk menciptakan selera produk yang berkualitas dan bermanfaat. Pola peluang. Jadi peluang itu adalah seorang wirausaha harus mampu melihat peluang dari segi kebutuhan ekonomi maupun kemajuan teknologi. Perilaku usaha yaitu adalah seorang wirausaha sebelum membuat usaha harus memperhatikan beberapa langkah usaha agar usahanya dapat terstruktur dengan baik, yaitu mendirikan usaha, mengelola usaha, mengembangkan usaha, dan melembagakan usaha. Yang terakhir itu adalah hasil usaha, yang berarti dalam pemilihan produk, seorang wirausahawan itu harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu tepat guna, hemat guna, unggul guna, dan inovatif. Lanjut. Yang ketiga itu kreativitas dalam berwirausaha. Menurut Rusdiana dalam Yono et al. Tahun 2020, kreativitas merupakan sebuah keahlian untuk membuat ide baru dan menemukan metode-metode baru dalam melihat suatu masalah dan peluang. Seorang wirausaha yang memiliki kreativitas yang tinggi akan mampu membuat peluang menjadi sesuatu yang menghasilkan dan juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, karakteristik sifat seorang wirausaha yang kreatif yaitu sensitif terhadap masalah, mampu menghasilkan sejumlah ide besar, fleksibel, keahlian, memiliki perasaan, mampu melihat pikiran bawah sadar, memiliki motivasi yang tinggi, tidak ada rasa untuk takut gagal, mampu berkonsentrasi dan mempunyai kemampuan memilih.
Nah, dalam berwirausaha memerlukan sejumlah orang untuk membantu wirausaha tersebut dalam menjalankan usahanya, sehingga akan mempermudah bagi wirausahawan untuk mengembangkan kreativitasnya dengan berdiskusi dengan sejumlah orang yang membantunya. Next. Yang keempat itu ada inovasi dalam berwirausaha. Inovasi itu merupakan penerapan secara praktis ide kreatif. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya kreativitas yang cukup tinggi. Jadi seseorang wirausaha itu dapat menemukan sumber inovasi melalui penelitian dan pengembangan, menjadikan keberhasilan atau kegagalan sebagai sumber inovasi. Penolakan pelanggan seperti kritik atau komentar pelanggan yang tidak menyenangkan itu bisa dijadikan inovasi. Kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat, persaingan, serta perubahan demografi. Nah, inovasi ini yang dapat dilakukan oleh para wirausaha dapat terletak pada inovasi produk, inovasi proses, inovasi supply chain management, inovasi pemasaran atau pemasangan iklan baik secara media cetak maupun media online. Lanjut. Yang kelima ini ada strategi pengelolaan usaha. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengelola usaha, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen distribusi, manajemen keuangan. Nah, manajemen produksi ini adalah pengaturan dan perencanaan terkait ketersediaan bahan baku maupun bahan jadi yang siap dipasarkan pada sebuah perusahaan bisnis. Jadi pengelolaan produksi ini meliputi penentuan lokasi, luas produksi, tata letak pabrik dan alat, serta pemilihan teknologi. Yang kedua itu ada manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini menyangkut segala bentuk perencanaan, target serta tujuan dan hasil dari sebuah proses marketing atau pemasaran. Nah, dalam pemasaran ini dibutuhkan sebuah strategi pemasaran yang dikenal dengan konsep marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Yang ketiga itu ada manajemen distribusi. Nah, di sini manajemen distribusi itu memegang peranan dalam mendukung pengelolaan pemasaran. Nah, walaupun pemasaran telah berjalan dengan baik, tetapi pengelolaan distribusi mengalami hambatan, maka pemasarannya juga akan terganggu. Nah, disinilah proses penyaluran distribusi barang produksi atau layanan jasa kepada konsumen sangat ditentukan oleh bagaimana pola pengelolaan distribusi tersebut dirancang oleh sebuah perusahaan. Yang terakhir itu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu dalam sebuah usaha menyangkut transparansi dan pengelolaan sirkulasi keuangan sebuah perusahaan. Tanpa adanya sebuah manajemen keuangan, maka data keuntungannya yang didapatkan bisa menjadi tidak jelas. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh para wirausaha adalah salah satunya kesulitan dalam memperoleh modal awal. Modal awal terbagi menjadi modal investasi dan modal kerja. Nah, yang terakhir di sini ada strategi pengembangan usaha dengan pemanfaatan teknologi. Nah, penerapan strategi digital yang dilakukan untuk mengembangkan suatu usaha terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada penggunaan akses digital dalam marketing dan promosi. Yang kedua, mengaplikasikan software dan program yang berhubungan dengan teknologi internet dan digital. Yang ketiga, penggunaan perangkat mesin dan pemrograman yang bersifat otomatis dan terhubung antar satu dengan lainnya. Yang keempat, penerapan sistem pembayaran secara digital. Yang kelima, penggunaan sistem yang bersifat enterprise resource planning. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan jasa cloud. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Rudi atas pemaparannya terkait dari landasan teori dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi sebenarnya metode itu secara ringkas menjelaskan desain atau prosedur dari suatu penelitian, partisipan penelitian, dan tempat penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan survei yang bertujuan untuk menganalisis dan merangkum hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini itu dilakukan
di Burger King yang bertempat di Jalan Pajajaran nomor 43, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Subjek dari penelitian ini adalah salah satu asisten manajer pada Burger King tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan survei dengan memberikan sekitar 44 pertanyaan kepada asisten manajer Burger King yang dimana pertanyaan tersebut sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat atau yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait teknik pengambilan data. Jadi, data itu merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Mengapa sih penting? Karena data dipergunakan untuk menguji hipotesis serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara didefinisikan bahwa pertemuan dua orang atau lebih yang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang kedua itu ada dokumentasi. Jadi dokumen itu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Nah, dokumen ini bisa berbagai macam nih bentuknya. Ada bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, kita itu mengumpulkan beberapa foto saat melakukan wawancara, rekaman video, serta rekaman audio sebagai bukti fisik agar penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya itu adalah metode pengolahan data. Menurut Miles and Huberman, analisis data kualitatif itu terdiri dari 3 aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama itu ada reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transkrip data keseluruhan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga keputusan-keputusan final. Dalam penelitian ini, tahapan reduksi yang kita gunakan adalah mengumpulkan data melalui proses wawancara dengan menggunakan media pertanyaan yang berasal dari pedoman instrumen wawancara, dan hasil dari wawancara tersebut akan disederhanakan menjadi susunan-susunan bahasa yang baik yang kemudian akan diinformasikan atau ditransformasikan ke dalam laporan observasi. Aktivitas kedua yaitu adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif itu adalah teks yang bersifat naratif. Nah, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk para pembaca atau kita sebagai pewawancara memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Kemudian yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau bisa juga disebut verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti itu menjadi lebih jelas adanya.
selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang akan disampaikan oleh Dr. Afni. Kepada Afni, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Nah, pembahasan pada bab ini disusun dengan pengumpulan data melalui studi observasi, wawancara terhadap pelaku usaha, dan diskusi kelompok yang terfokuskan pada masalah yang sedang kita teliti. Peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan Bapak Ujang Hanawalid yang berusia kurang lebih 29 tahun selaku asisten manajer Burger King cabang Pamulang yang telah dilakukan pada 27 Oktober 2022 di salah satu restoran fast food. Next. Next, Wulan. Nah, untuk hasil penelitian ini diketahui bahwa Burger King ini merupakan salah satu franchise restoran fast food yang menyajikan hamburger sebagai menu utamanya. Burger King ini didirikan pada tahun 1954 oleh James McLammer dan David Edgerton yang mulai berekspansi atau memperluas restoran ini keluar Amerika Serikat pada tahun 1963. Nah, di Indonesia sendiri pertama kali hadir pada tahun 1986 dengan gerai pertamanya di Jalan MT Haryono Tebet Barat, Jakarta Selatan, dan sempat tutup pada tahun 1998 karena terkena dampak krisis moneter. Pada bulan April 2007, Burger King kembali hadir di Indonesia dengan outlet pertamanya di Senayan City, Jakarta. Dan saat ini Burger King sudah memiliki cabang-cabang di mana sudah tersebar sekitar 180 store di berbagai kota di Indonesia. Dan untuk store yang kita teliti itu ada di cabang Pamulang yang baru buka 2 minggu yang lalu, yaitu sekitar tanggal 12 Oktober 2022. Nah, untuk persiapan di Burger King cabang Pamulang ini, sebelum pembukaan Burger King ini, jauh-jauh hari dari pihak manajemen itu sudah mempersiapkan dengan matang, mulai dari rekrutmen karyawan, terus equipment-nya atau alat-alat yang diperlukan, dan mempersiapkan produk yang akan dipasarkan. Next. Nah, di sini ada analisis SWOT pada Burger King. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu sebagai pelopor penyedia makanan cepat saji. Yang kedua yaitu penetrasi pasar yang tinggi. Yang ketiga yaitu terdapat banyak referensi makanan cepat saji lainnya. Yang keempat yaitu disukai banyak kalangan masyarakat. Yang kelima yaitu harganya yang standar. Yang keenam yaitu daging burger yang lebih tebal. Nah, untuk weakness-nya ini atau kelemahannya dari Burger King ini yaitu banyaknya industri makanan yang menjual hamburger atau makanan siap saji lainnya. Dan yang kedua itu mudah ditiru bisnisnya. Yang ketiga, kurangnya memperhatikan nilai gizi. Yang keempat yaitu lemak kalori makanan yang sangat tinggi dan tidak baik bagi kesehatan. Nah, untuk opportunity-nya atau peluangnya, yang pertama yaitu luasnya potensial market yang terjadi di dunia industri makanan Indonesia. Yang kedua, bisa dijadikan bisnis waralaba yang bisa menjadi pemasukan dari menjual brand dan sistem manajemennya. Yang ketiga, mengembangkan jenis varian makanan yang lain.
seperti dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru. Yang keempat, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis makanan cepat saji ini. Dan yang kelima, tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat terhadap restoran makanan cepat saji seperti Burger King. Nah, untuk threat-nya atau ancamannya itu yang pertama, industri makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif sehingga persaingan juga semakin ketat. Nah, yang kedua, banyaknya pesaing dari restoran seperti KFC atau McDonald's. Nah, yang ketiga, adanya tekanan dari berbagai pihak mengenai makanan cepat saji dengan masalah obesitas. Nah, yang keempat, banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan mengonsumsi junk food. Yang kelima yaitu meningkatkan harga bahan baku. Next. Nah, di sini ada strategi pengembangan usaha Burger King dengan pemanfaatan teknologi. Jadi di zaman yang sudah canggih ini kan pastinya strategi marketing menjadi faktor kunci dalam mengembangkan usaha bisnis. Nah, salah satu strategi marketing yang paling banyak dilakukan oleh pelaku bisnis sekarang ini yaitu dengan melakukan promosi di berbagai media online. Untuk media online yang digunakan dapat berupa media sosial atau aplikasi chatting. Nah, salah satu media sosial yang digunakan oleh Burger King ini adalah media sosial Messenger. Media sosial Messenger ini semakin berkembang dengan memiliki berbagai macam fitur seperti story atau status, terus berita hingga bot otomatis untuk layanan konsumen dan juga fitur lainnya yang mendukung pemasaran digital, sehingga sosial messenger ini tidak hanya sebagai alat komunikasi bertukar pesan saja, namun bisa dimanfaatkan sebagai media pemasaran. Nah, untuk media sosial messenger yang digunakan oleh Burger King ini dilakukan untuk kegiatan promosi penjualan menggunakan Line. Dengan fitur Line Official Account ini yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai produk dan berbagai macam promosi secara menyeluruh ke setiap pengikut Line Official Account Burger King ini. Nah, promosi penjual yang diberikan oleh Burger King berupa e-coupon dan potongan harga. Selanjutnya insentif jangka pendek berupa e-coupon dan potongan harga dari berbagai macam promosi penjualan yang diberikan oleh Burger King melalui Line Official Account-nya menunjukkan bahwa Burger King ini melakukan strategi promosi penjualan guna menarik perhatian para pengikutnya dan minat beli konsumen. Next. Nah, dalam mengatasi permasalahan dalam memanage atau mengatur persediaan baik terkait bahan baku maupun produk, Burger King ini sangat mengutamakan kualitas produknya yang mereka pasarkan. Untuk itu, dalam memanagenya, Burger King ini setiap harinya melakukan order bahan baku untuk persediaan hari itu juga. Jadi pihak Burger King ini tidak langsung mengorder bahan baku untuk persediaan seminggu ke depan. Jadi mereka hanya mengorder bahan baku yang akan digunakan pada hari itu juga. Nah, hal itu dilakukan agar agar bahannya itu tidak overload atau kelebihan. Nah, dalam mengatur bahan baku itu setiap bisnis pasti mempunyai tantangan. Salah satunya Burger King ini. Burger King ini juga
mempunyai tantangan dalam mengatur dan memanage bahan baku atau barang-barangnya. Nah, salah satu tantangan atau kendalanya yaitu mesin yang digunakan untuk mengolah produk yang mereka pasarkan itu. Nah, mesinnya itu terkadang suka rusak atau tidak bisa digunakan. Nah, untuk mengatasinya, Burger King ini jika salah satu karyawan yang ada di situ sudah tidak bisa mengatasi kerusakan mesin tersebut, mereka itu langsung mereport atau melaporkan kerusakan tersebut melalui email atau telepon ke bagian pusat agar didatangkan teknisi untuk melakukan perbaikan mesin tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Agni atas pemaparannya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah kita lakukan atau hasil dari observasi yang telah kita lakukan. Jadi, Burger King merupakan salah satu franchise restoran fast food yang menyajikan hamburger sebagai menu utamanya. Burger King itu didirikan pada tahun 1954 oleh James McLamore dan David Edgerton dan mulai berekspansi ke luar Amerika Serikat pada tahun 1963. Dalam membangun suatu bisnis atau perusahaan diperlukan beberapa persiapan yang harus dilakukan. Pada restoran Burger King, persiapan yang dilakukan adalah rekrutmen karyawan, equipment, dan mempersiapkan produk yang akan dipasarkan. Hal yang harus diutamakan dalam membuka atau membangun suatu bisnis terdapat hal-hal yang harus diutamakan, yaitu kualitas produk, kebersihan, kualitas, pelayanan, serta memilih tempat yang strategis. Dalam membangun suatu usaha, kita juga perlu mempersiapkan strategi, inovasi, dan kreasi pada restoran Burger King. Pada restoran Burger King, mereka melakukan menggunakan media sosial dalam mengembangkan bisnisnya dan melakukan promosi. Restoran Burger King ini melakukan flyering untuk menarik minat konsumen agar membeli produk mereka, yaitu berupa kupon yang disebarkan di mana kupon tersebut mencakup produk-produk yang dipasarkan oleh Burger King tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan untuk teman-teman yang melihat video ini, semoga dapat memberikan suatu motivasi untuk kita berwirausaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.